VOA This Morning. Hello there, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning. Bersama saya Leonard Triono yang kali ini didampingi oleh Bani Rahayu sebagai produser dan Robert Best sebagai teknisi kami pagi ini. Thank you Bob for being with us today, this morning actually Indonesia time. Siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan ada kemungkinan sampai di gadget Anda lewat siaran radio kesayangan di kota Anda tentu saja yang berafiliasi dengan VOA. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan dan berikut diantaranya. Presiden Donald Trump tunda pemberlakuan tarif baru pada Meksiko dan Kanada. We have to stop people from pouring in and we have to stop fentanyl and that includes China. Presiden Donald Trump langsungkan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal Timur Tengah. I think a lot of people were looking at very unrealistic timelines. We're talking 10-15 years. Pendengar, siaran ini juga bisa disimak di mana saja Anda berada, tentu saja dengan syarat adanya sambungan internet melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kami segera awali dengan berita dunia bersama Wong Yojo ini ya. Priantun saking Ngayogyakarta, Nur Hadi Sucahyo. Penerbangan militer pertama untuk mendeportasi imigran dari Amerika Serikat ke Teluk Guantanamo telah dijadwalkan untuk berangkat pada Selasa. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan itu. Ini adalah langkah pertama dalam apa yang diperkirakan akan menjadi lonjakan jumlah imigran yang ditahan di pangkalan Angkatan Laut di Kuba. Fasilitas ini selama beberapa dekade terutama digunakan untuk menahan warga negara asing yang terkait dengan serangan 11 September 2001. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengincar fasilitas tersebut sebagai pusat penahanan dan mengatakan bahwa tempat tersebut memiliki kapasitas hingga 30.000 orang. Amy Fisher, Direktur Program Pengungsi dan Hak-Hak Migran di Amnesty International Amerika Serikat, mengecam penggunaan Guantanamo untuk menampung para migran. Mengirim para imigran ke Guantanamo adalah langkah yang sangat kejam dan mahal. Langkah itu akan memutuskan hubungan orang-orang tersebut dengan pengacara, keluarga dan sistem pendukung mereka. Melempar mereka ke lubang hitam sehingga pemerintah Amerika Serikat dapat terus melanggar hak-hak asasi mereka jauh dari pengawasan. Tutup Guantanamo sekarang dan selamanya, kata Fisher dalam sebuah pernyataan. Setidaknya 10 orang tertembak pada Selasa dalam sebuah serangan di salah satu sekolah untuk orang dewasa di Swedia, kata polisi. Och den här lägesuppdateringen är kopplad till dagens tragiska händelser vid campus Risbergskas vuxenutbildning. Perkembangan terbaru ini terkait dengan peristiwa menyedihkan pada hari ini di kampus pusat pendidikan bagi warga dewasa Risbergska. Kami saat ini mengetahui bahwa setidaknya 10 orang telah tewas di tempat itu hari ini. Kami belum dapat menyediakan informasi lebih spesifik saat ini dengan alasan terkait jumlah orang yang terluka, kata Roberto Ed Forest, kepala polisi lokal menjelaskan peristiwa itu dalam konferensi pers pada Selasa. Sebelumnya, Forest mengatakan pada hari ini pada pukul 12.33 waktu setempat, panggilan darurat diterima oleh polisi dan SOS terkait dugaan penembakan di sebuah sekolah. Petugas polisi dalam jumlah besar telah dikerahkan ke lokasi dengan tujuan menghentikan kekerasan mematikan yang sedang terjadi dan menyelamatkan korban. Ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi seluruh Swedia, kata Perdana Menteri Ulf Kristersson dalam unggahan di X. Penembakan itu terjadi di Örebro sekitar 200 km sebelah barat Stockholm, tepatnya di Riksbergska, sekolah untuk warga dewasa yang tidak menyelesaikan pendidikan formal atau gagal meraih nilai untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Shara, menggelar pembicaraan di Ankara, Turki pada Selasa dengan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan. Ini merupakan perjalanan internasional Shara yang kedua sejak menumbangkan Bashar al-Assad. Seorang pejabat menyampaikan hal itu kepada kantor berita AFP. Pembicaraan itu berlangsung beberapa saat setelah Shara mendarat di ibu kota Turki, kata pejabat itu.
Dia tiba menggunakan pesawat resmi pemerintah Turki. Rekaman dari kawasan bandara memperlihatkan itu. Sarah terbang dari Arab Saudi di mana dia berupaya mencari dukungan dari negara Teluk yang makmur itu untuk membiayai rekonstruksi Suriah dan membangkitkan kembali ekonomi negara itu setelah 13 tahun dilanda perang saudara. Turki yang telah memiliki hubungan sejak lama dengan Syara membuka kembali misi diplomatik mereka di Suriah dan mengirimkan kepala intelijen serta diplomat utamanya untuk pembicaraan dengan Syara hanya beberapa hari setelah pasukan HTS yang memiliki akar di kelompok Islamis menumbangkan Assad pada 8 Desember lalu. Kedua pemimpin ini akan mendiskusikan langkah-langkah bersama yang akan diambil untuk pemulihan ekonomi serta stabilitas dan keamanan yang berkelanjutan, kata Fahretun Altun, Kepala Komunikasi Erdogan pada Senin. Ukraina menerima lonjakan pertanyaan bulan lalu dari keluarga-keluarga Rusia yang mencari informasi tentang kerabat mereka yang bertugas sebagai tentara Rusia dan hilang. Pemerintah negara itu menyampaikan hal tersebut pada Selasa. Ukraina tahun lalu membuka sebuah pusat informasi bagi warga Rusia yang mencari rincian terkait kerabat dan kawan mereka sebagai bagian dari upaya untuk merampingkan program pertukaran tahanan. Pusat informasi yang disebut sebagai Saya Ingin Menemukan itu dijalankan oleh Pusat Koordinasi untuk Penanganan Tahanan Perang yang mengatakan bahwa mereka telah menerima 8.000 permintaan informasi bulan lalu. Pendengar, pengumuman tarif yang disampaikan oleh Presiden Amerika Donald Trump pada akhir pekan lalu terhadap Kanada, Tiongkok, dan Meksiko membuat pasar global terpuruk pada hari Senin. Pasar pulih kembali sebagian ketika Trump mengumumkan akan menunda tarif tersebut. Berikut laporan reporter VOA Anita Powell dari Gedung Putih. Pengumuman tarif pada akhir pekan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Donald Trump terasa di Ottawa, di Mexico City, di Beijing, dan juga di New York, Hong Kong, Seoul, dan Taipei. Di seluruh dunia, pasar saham jatuh pada hari Senin setelah Trump mengumumkan tarif sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada, serta 10% terhadap Tiongkok. Di Washington, Trump berbicara tentang kesepakatannya pada hari Senin dengan Meksiko untuk menangguhkan tarif selama sebulan sebagai imbalan atas berbagai konsesi dari Mexico City yang dimaksudkan untuk menghentikan arus migrasi dan pergerakan obat-obatan terlarang melintasi perbatasan selatan Amerika. Pasar dengan cepat menutup sebagian kerugian setelah pengumuman itu. Ia juga mengumumkan jeda serupa kepada Kanada pada hari Senin. Kita harus menghentikan orang-orang yang berdatangan, dan kita harus menghentikan fentanyl, termasuk Tiongkok. Fentanyl telah menewaskan sedikitnya 200.000 orang tahun ini. Fentanyl mengalir masuk dari Tiongkok melalui Meksiko dan Kanada, dan mereka harus menghentikannya. Dan jika mereka tidak menghentikannya, tarifnya akan semakin buruk, jauh lebih buruk. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyampaikan nada penuh harapan pada hari Senin. Saya yakin bahwa bulan ini kita akan dapat memperoleh hasil yang baik bagi rakyat Anda, hasil yang baik bagi rakyat Meksiko, dan ini adalah hasil kesepakatan. Itu adalah hasil pembicaraan yang baik dengan rasa hormat. Para pakar ekonomi mengatakan konsumen akan segera merasakan dampaknya dan menunjuk pada persamaan sejarah. Steve Kamin adalah peneliti senior di American Enterprise Institute, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington, D.C. This brings us back to the 1930s, when, as you may recall, Hal ini membawa kita kembali ke tahun 1930-an, ketika perang dagang menjadi salah satu faktor yang memperparah depresi besar, karena perekonomian di seluruh dunia membangun hambatan untuk mencegah masuknya impor. Dalam jangka panjang, mempertahankan tarif tinggi pada akhirnya akan mengurangi jumlah total perdagangan global, yang akan mengurangi persaingan dan mengurangi penyebaran inovasi teknologi di seluruh dunia. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, hal itu akhirnya bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Amerika dan global. Capital Economics, sebuah firma riset yang berbasis di Inggris, memperkirakan tarif tambahan yang diberlakukan oleh Tiongkok akan berlaku pada impor tahunannya senilai sekitar $20 miliar dibandingkan dengan barang-barang Tiongkok senilai $450 miliar yang diimpor oleh Amerika.
Pendengar, Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa melangsungkan pembicaraan di Gedung Putih untuk membahas isu-isu di Timur Tengah termasuk gencatan senjata tahap kedua antara Israel dan Hamas di Gaza. Selengkapnya disampaikan Madeyoni. Presiden Donald Trump kepada para wartawan mengatakan bahwa ia tidak memiliki jaminan bahwa gencatan senjata antara Israel Hamas di Gaza akan bertahan sehari sebelum ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. I have no guarantees that the peace is going to hold. Saya tidak punya jaminan bahwa gencatan senjata akan bertahan. Kedua pemimpin bertemu pada hari Selasa saat Perdana Menteri Israel menghadapi tekanan dari saingan koalisi sayap kanannya untuk mengakhiri gencatan senjata sementara dengan militan Hamas di Gaza. Tekanan lainnya adalah dari warga Israel yang lelah berperang, yang menginginkan pemulangan para sandera yang masih ada dan diakhirinya konflik yang telah berlangsung selama 15 bulan ini. Sementara Netanyahu bertemu dengan Presiden Donald Trump dan utusan Amerika untuk Timur Tengah, Steve Witkoff di Gedung Putih, para demonstran Israel Selasa berkumpul di luar konsulat Amerika di Tel Aviv untuk menuntut pemulangan para sandera yang masih ditahan di Gaza. Trump sangat berhati-hati mengenai prospek jangka panjang dari gencatan senjata Israel Hamas. Menambah keresahan regional adalah saran Trump bahwa warga Gaza harus dipindahkan ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania yang menggemakan keinginan sayap kanan Israel dan bertentangan dengan komitmen Biden yang menentang pemindahan massal warga Palestina. Negara-negara Arab telah menolak gagasan tersebut. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada hari Selasa menyuarakan penolakan keras negaranya terhadap saran Presiden Amerika Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga Mesir dan Yordania. Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Mesir, Badir Al-Belati, Fidan juga menyatakan keprihatinannya mengenai kemungkinan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memulai kembali perang di Gaza setelah pembebasan sandera Israel. Mısır'la bu konuda dayanışma içerisinde olduğumuzda buradan bir kez daha Kami ingin mengumumkan kepada dunia bahwa ide-ide yang diajukan mengenai pengiriman warga Palestina ke pengasingan di Mesir dan Yordania adalah sia-sia, bahwa kami akan menentang mereka sampai akhir dan bahwa kami sepakat dengan Mesir dalam masalah ini. Namun penasihat keamanan nasional Amerika Mike Waltz ketika ditanya apakah Trump serius, tampak membela Presiden dengan mengatakan bahwa ia melihat Gaza yang hancur akibat perang sebagai sebuah relokasi yang dirubuhkan dan percaya bahwa akan membutuhkan waktu 10-15 tahun untuk membangunnya kembali dan tidak manusiawi untuk memaksa orang tinggal di tanah yang tidak layak huni. And I think a lot of people were looking at very unrealistic timelines. We're talking 10-15 years. Saya pikir kita dan banyak orang melihat rentang waktu yang sangat tidak realistis. Kita berbicara tentang 10-15 tahun. Pejabat tersebut kepada wartawan pada hari Selasa mengatakan tidak akan memaksakan sebuah resolusi tetapi menginginkan mitra Arab dan Israel untuk membantu menyusun solusi kreatif untuk tantangan tersebut. Saya Madeyoni, VOA. The Voice of America, VOA. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar gas LPG 3 kg bisa dijual kembali oleh pengecer setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat melarangnya mulai 1 Februari. Kebijakan pelarangan ini sempat menimbulkan kegaduhan karena warga kesulitan membeli apa yang kerap disebut gas melon ini. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 4 Februari. Bahlil mengatakan per 4 Februari semua pengecer gas LPG 3 kg ini bisa beroperasi kembali dengan mengubah status mereka menjadi subpangkalan. Makanya kita rubah dari yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan merubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi aplikasi agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dijual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Saat ini, kata Bahlil, terdapat sekitar 370.000 pengecer gas melon yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap pengecer yang dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan ini dapat beroperasi secara tertib dan tidak memainkan harga sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga yang baik. Bahlil menjelaskan alasan memberlakukan pelarangan karena adanya permainan harga yang berimbas ke
pada harga yang tidak pantas dan cenderung tinggi yang diterima oleh masyarakat. Bahlil meyakini permainan harga di lapangan tersebut dilakukan oleh sejumlah oknum. Dari pangkalan ke pengencer, di situ yang susah Pertamina kendalikan. Nggak ada instrumennya. Dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000. Bahkan ada 30.000 kadang-kadang. Bahkan ada yang dioplos. Dengan mereka menjadi sub pangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengaktifkan kembali pengecer dan mengubah statusnya menjadi subpangkalan bisa meredam kegaduhan yang terjadi dalam beberapa hari ini. Namun, ia meragukan cara tersebut bisa membuat subsidi gas melon tepat sasaran. Pasalnya, kata Fahmi, pemerintah melakukan subsidi ini hanya kepada produknya saja, sementara sistem distribusinya dilakukan secara terbuka. Solusinya itu harus dibuat sistem distribusi secara tertutup yang subsidinya adalah by target atau by sasaran. Sasarannya tadi itu ditentukan kriterianya siapa yang berhak meroleh tadi. Misalnya rumah tangga miskin, kemudian UMKM, nelayan misalnya. 3 segmen itulah kemudian yang berhak meroleh tadi. Dan dia bisa membeli 3 kilo dengan harga subsidi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.